Selamat malam semuanya. Kali ini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan artikel yang kami bahas yaitu implementasi metode Gauss terhadap perhitungan waktu lampu lalu lintas. Adapun anggota dari kelompok 11 yaitu Adam, saya sendiri Lita, dan Nurul. Outline yang akan kami bahas terdapat latar belakang dan permasalahan, tujuan penelitian, cara kerja dari analisa metode yang kami gunakan, kemudian hasil dan pembahasan, serta kesimpulannya. Pada latar belakang, eh, lampu lalu lintas itu adalah sarana umum yang digunakan untuk mengendalikan arus lalu lintas yang terpasang di persimpangan jalan. Berdasarkan dari hasil Badan Pusat Statistik DKI Jakarta tahun 2015, laju pertumbuhan kendaraan bermotor di Kota Jakarta semakin bertambah volumenya dibanding dengan laju pembangunan jalan. Sesuai dengan permasalahan di atas, maka perlu dirancangnya suatu program lalu lintas yang bersifat smart sehingga pengendalian dan pengawasan lebih mudah dilakukan. Dengan mengimplementasikan metode Gauss-Seidel untuk memprogram perhitungan lampu lalu lintas agar berjalan dengan baik dan benar. Rumusan masalah yang kami angkat di presentasi kali ini yaitu yang pertama, mengapa mengimplementasikan metode Gauss-Seidel pada lampu lalu lintas lebih efisien. Kemudian yang kedua, bagaimana proses rancangan pengimplementasian metode Gauss. Terus yang ketiga, bagaimana hasil akhir hitungan yang diharapkan dari sistem persamaan linear dengan rumusan Gauss. Kemudian ada pun tujuan yang ingin kami capai yaitu yang pertama mengetahui perhitungan lama waktu untuk melintas dengan penerapan metode Gauss-Seidel. Yang kedua, mengetahui alur atau proses dalam perhitungan lampu lalu lintas dengan metode Gauss-Seidel. Baik, kemudian selanjutnya yaitu cara kerja. Jadi cara kerja dari analisis penggunaan metode Gauss-Seidel untuk perhitungan waktu lalu lintas, yaitu pertama, kita iterasinya diset dengan variabel K bernilai 1, kemudian dideklarasikan matriks A dan vektor B-nya, kemudian di looping selama nilai K lebih kecil dari nilai maksimum iterasi. Kemudian kita menghitung jumlah waktu tiap jalur dengan menambahkan tiap vektor U atau vektor N kali 1 yang dicari dari tiap jalur yang dilalui. Pada gambar di samping, keterangannya pada panah yang hijau yaitu kendaraan masuk, pada panah merah itu kendaraan keluar, kemudian panah hitam yaitu berpindah jalur, kotak kuning yaitu lampu lalu lintasnya, simbol X merupakan lajur lurus, dan simbol Y merupakan lajur menyeberang. Gambar ini akan digunakan untuk sebagai rancangan dalam perhitungan nanti. Kemudian hasil. Permasalahan untuk lampu lalu lintas di persimpangan digunakan persamaan sebagai berikut. Persamaannya min 5x1 tambah min 4y1 tambah 8x2 ditambah 6y2 sama dengan 1 merupakan jalur 1. Kemudian min 12x3 ditambah min 6y3 ditambah 3x4 ditambah 2y4 sama dengan 1 merupakan jalur 2. Kemudian min 8x5 ditambah min 2y5 ditambah 5x6 ditambah 3y6 sama dengan 1 merupakan jalur 3. Min 3x7 ditambah min 3y7 plus ditambah 12x8 ditambah 4y8 sama dengan 1 merupakan jalur 4. Kemudian bentuk matriks di atas ini yang diinputkan akan dimasukkan ke dalam MATLAB seperti berikut. Nah, baik, langsung diperlihatkan saja. Nah, berikut merupakan
pengimplementasian metode Gauss dengan menggunakan MATLAB. Nah, di sini pada bagian ini merupakan matriks yang akan digunakan. Kemudian pada bagian ini merupakan rumusan atau algoritma yang akan digunakan untuk pengimplementasian metode Gauss-Seidel. Kemudian pada bagian ini yaitu perhitungan untuk lampu merah dan lampu hijaunya. Nah, pada ini ketika kita ketikkan A akan keluar matriks A, kemudian untuk vektor B-nya, kemudian ini hasil dari vektor U-nya. Kemudian untuk simbol M ini merupakan simbol lampu merah yang menghasilkan perhitungan waktu yang sudah selesai. Ini 62 ini merupakan perhitungan waktu lampu lalu lintas warna merah itu di jalur 1, kemudian 65 di jalur 2, 62 di jalur 3, 57 untuk jalur 4. Kemudian untuk yang lampu hijaunya ada 20 ini dalam satuan detik. 20 untuk jalur 1, 17 detik untuk jalur 2, 20 detik untuk jalur 3, dan 25 detik untuk jalur 4. Baik, selanjutnya pembahasan. Pada bagian pembahasan, saya akan membahas dari persamaan yang sudah ditentukan dalam mendapatkan hasil perhitungan Gauss-Seidel dan hasil lampu lalu lintas yang diinput ke dalam MATLAB, yaitu lajur pertama lampu menyala merah selama 60 detik dan lampu hijau selama 20 detik. Dan pada lajur kedua, lampunya merah menyala selama 65 detik dan lampu hijau 17 detik. Pada lajur ketiga, lampu merah menyala selama 60 detik dan lampu hijau menyala sebanyak 20 detik. Pada lajur keempat, lampu merah menyala selama 57 detik dan lampu hijau menyala selama 25 detik. Pada akhirnya kami akan menyimpulkan bahwa metode Gauss-Seidel digunakan untuk menyelesaikan permasalahan perhitungan waktu lalu lintas. Diperoleh hitungan yang hasil dari sistem persamaan linear yang diharapkan menggunakan rumusan Gauss-Seidel. Kemudian dari hasil Gauss-Seidel diperoleh kembali hasil untuk kemungkinan waktu lampu merah dan lampu hijau untuk tahap akhir. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.